anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, yang sayangnya tidak terbilang, walaupun air laut menjadi tintanya dan ranting pohon menjadi penanya, kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak bisa menghitung nikmat yang diberikannya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada seorang tokoh yang tak pernah menokoh, seorang orator yang tak pernah koruptor, apalagi bercakap kotor. Tiada lain dan tiada bukan, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kita kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Darwis Yagian SPD selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Habib. Yang saya hormati Satid wal Asatijah yang menjadi Pondok Pesantren Modern Al-Habib. Dan yang saya banggakan teman-teman seakidah, seangkatan dan seperjuangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hewan, baik itu manusia, meskipun ia bersembunyi di tempat yang mana pada tempat itu satu manusia pun tidak tahu keberadaannya, tetap kematian akan datang kepadanya. Dan perasaan kematian datang kepada kita dari mulai keluarga kita, ibu kita, bapak kita, adik kita, kakak kita akan meninggalkan kita. Bahkan harta kita, HP yang sering kita pegang, kereta yang sering kita kendarai, mobil yang sering kita kendarai akan kita tinggalkan. Lalu perasaan kita dimasukkan dalam kuburan. Adakah di antara keluarga kita, ibu kita, bapak kita, adik kita, kakak kita, pada saat kita dimasukkan di dalam kuburan, maukah mereka menemani kita? Teman kita, teman yang sering bermain dengan kita, teman yang sering bercanda dengan kita, pada saat kita dimasukkan dalam kubur, maukah mereka menemani kita? Dan adakah manusia, dan adakah keluarga, dan adakah teman yang pada saat kita dimasukkan dalam kubur, bisakah mereka membantu kita? Yang pasti jawabannya ialah tidak. Lalu apa yang bisa membantu kita? Perasaan kita telah tiada, perasaan seluruh amal kita buruk. Yang pasti jawabannya ialah amal. Amal yang bisa menemani kita, amal yang bisa menolong kita, amal yang bisa menemani kita. Perasaan amalan kita baik, maka insya Allah azab kubur tidak akan datang kepada kita. Tetapi perasaan amalan kita buruk, maka berhati-hatilah, azab kubur pasti akan mendatangi kita. Tapi ada 3 perkara yang mana kalau kita melakukannya, kita akan terhindar dari azab kubur, akan terhindar dari namanya azab kubur. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul amal-amal apakah yang bisa pada saat kita telah tiada, ia menyelamatkan kita. Amal-amal apakah yang pada saat seluruh amal kita buruk, ia meninggal dunia. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jatuh. Contohnya, seorang bapak-bapak mempunyai duit 500.000. Pada saat itu ia ingin menyumbangkan kepada musola. Selama musola itu masih dipakai untuk sholat, selama musola itu masih dipakai untuk berzikir, maka pahala akan mengalir kepada sang pemberi. Makanya kata Rasulullah, kullu akan terselamat dari namanya azab kubur. Yang kedua kata Rasul, al ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Contohnya, seorang guru mengajarkan kepada muridnya, dan apabila muridnya berjaya, dan apabila muridnya menjadi guru, perasaan murid mengajarkan kepada muridnya, maka pahala akan mengalir kepada sang guru. Makanya kita di semua diwajibkan untuk menuntut ilmu. Apa kata Rasul? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Meskipun ia sekaya-kaya mungkin, meskipun ia sehebat-hebat mungkin, tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu lah kita tahu mana yang batil, mana yang hak, mana yang salah dan mana yang benar. Dan dengan menuntut ilmu itu juga lah kita terselamat dari namanya azab kubur. Yang ketiga adalah awaladun sholihun yad'ulah. Doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang jarang kita lihat. Coba kita lihat kawan-kawan kita di luar sana. Mereka berani membentak orang tuanya gara-gara HP. Mereka berani membentak orang tuanya gara-gara sabu. Dan bahkan ada yang membentak, membunuh orang tuanya gara-gara harta.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal walidaini ihsan." Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah kamu nyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita harus berbuat baik kepada ibu bapak kita? Yang terutama ialah ibu. Coba kita lihat ibu. Ibu yang telah mengandung kita, ibu yang telah melahirkan kita, ibu yang telah menyusukan kita. Sampai-sampai kata Gus Ajemi, demi anak yang kau cintai tersenyum bahagia, harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Ibu yang rela hartanya dikasih kepada anaknya, ibu yang rela nyawanya dikasih ke anaknya. Dan yang kedua ialah ayah. Ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya. Ayah yang sering kerja banting tulang dari pagi hingga petang. Untuk apa? Untuk anaknya makan, untuk anaknya sekolah, dan untuk anak keluarganya makan dan minum. Sampai-sampai Bang Toyib berkata, aku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Maka dari itu, hendaklah kita berbakti kepada orang tua kita dengan cara mendoakannya, dengan cara tidak membentaknya, dengan cara tidak mengatakan kepadanya. Karena dengan cara itu kita mendapatkan ridho Allah. Karena kata Rasul, ridho Allah fi ridho walidaini, wasutullah fi sukti walidaini. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Pada saat orang tua kita sayang kepada kita, maka Allah akan sayang kepada kita. Apabila orang tua kita marah kepada kita, maka Allah akan marah kepada kita. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali kita menyakiti hati orang tua kita. Karena dengan menyakiti hati orang tua kita, maka Allah akan murka kepada kita. Dari ceramah singkat saya tadi dapat diambil kesimpulannya bahwasanya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ialah amal. Yang mana amal ini dapat membantu kita pada saat kita telah tiada, pada seluruh amal kita buruk. Dan dengan amal ini kita terselamat dari namanya azab kubur. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semuanya mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkanlah berarti. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.